Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang perasaan emosi menurut Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Al-Ahzab ayat 21, dan Al-A'raf ayat 157. Waktu dan tempat kami persilahkan. Esensi dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita berhak atas kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menginfakkan harta untuk mendapat pahala akhirat, namun juga tak melupakan urusan duniawi seperti makan, minum, pakaian, dan kenikmatan dunia lainnya tanpa berlebihan dan sombong. Yang kedua, ayat ini pun memerintahkan agar berbuat baik kepada semua orang dengan bersedekah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan mengaruniakan nikmat-Nya. Dan jangan berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun di bumi ini dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. Yang ketiga, hindarilah perasaan sombong, angkuh, juga hati dan akal yang keras seperti Korun terhadap harta yang dimilikinya dengan berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Yang tanpa disadari, sesungguhnya kenikmatan harta yang banyak tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dalam ayat ini mengajarkan mengenai perasaan yang disebut kolbu yang berpusat di dalam dada. Pengertian kolbu yaitu bentuk masdar dari kolaba yang berarti berubah-ubah, berbolak-balik, tidak konsisten atau berganti-ganti. Kolbu juga merupakan sagofa atau hamparan yang menerima suara hati, yang berasal dari ruh dan sering pula disebut dengan nurani yang bersifat cahaya, yang menerangi atau memberi arah pada manusia untuk bertindak dan bersikap berdasarkan keyakinan atau prinsip yang dimiliki. Sifatnya yang berubah-ubah itulah yang menimbulkan manusia mempunyai perasaan sedih, senang, cinta, benci, rendah hati, takabur, hasud, munafik, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami pada saat itu. Dengan kolbu pula, manusia menjadi mulia atau hina di hadapan Allah. Di dalam kolbu terhimpun perasaan moral, mengalami dan menghayati tentang salah benar, baik buruk, serta berbagai keputusan yang harus dipertanggungjawabkannya secara sadar, sehingga kualitas kolbu akan menentukan apakah dirinya bisa tampil sebagai subjek, bahkan wakil Tuhan di muka bumi, atau terpuruk dalam kebinatangan yang hina. Jadi, hati manusia tidak selalu baik, sebagaimana sifatnya yang selalu berubah-ubah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abdul Aziz Al-Dairini yang dikutip Mahjudin, yaitu hidupnya hati kalau di dalamnya terdapat rasa iman, matinya hati kalau di dalamnya terdapat dorongan kekufuran, sehatnya hati kalau seseorang selalu mengerjakan ketaatan, sakitnya hati jika tekun mengerjakan perbuatan maksiat, bangun tegaknya hati kalau seseorang berzikir kepada Allah, tidurnya hati kalau seseorang lalai mengerjakan perintah Allah. Sifat-sifat inilah yang selalu diantisipasi oleh ahli tasawuf dengan melakukan dan kerohanian yang disebut mujahadah, riyadah, dan beribadah. Mujahadah adalah berusaha menundukkan hawa nafsu dari segala kecenderungan biologis. Riyadah adalah melatih rohani agar selalu berzikir kepada Allah. Dan beribadah adalah memperbanyak ibadah sunnah, misalnya puasa dan sholat sunnah. Amalan-amalan tersebut dilakukan agar hati tetap bersih dari penyakit-penyakit hati. Dengan kebersihan hati, hidup akan terasa bahagia dan sehat lahir batin. Yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Esensi dari ayat ini yang pertama, pada ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah role model atau dalam ayat ini disebutkan yaitu suatu hasanah sebagai suri tauladan yang baik. Nah, di mana tutur kata dan perbuatannya menjadi contoh untuk kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW adalah hidup di peradaban yang tabiatnya buruk,
seperti meminum homer, berjudi, juga kayak membunuh anak perempuan, dan masih banyak lagi tabiat yang buruk lainnya. Namun Rasulullah dengan sifat dan sikapnya yang baik, beliau bisa mengubahnya. Bahkan menurut pakar non-muslim seperti Mitchell Hart, bahwa Rasulullah adalah orang yang berpengaruh pertama dalam kajian sejarah. Lalu yang selanjutnya ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang pertama yaitu seperti yang dikatakan pada esensi tadi, bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik, di mana tutur dan perbuatannya itu menjadi contoh untuk seluruh umat muslim. Lalu yang kedua, Rasulullah menjadi suri tauladan yang baik karena memiliki sifat sidik, yang mana memiliki sistem keyakinan untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, dan memiliki kepribadian yang mantap, berwibawa, jujur, dan arif. Nah, sidik di sini kan benar, namun dapat diartikan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu amanah, yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kemampuan mengembangkan potensi yang dengan optimal, dan mengamankan dan menjaga hidup serta membangun kemitraan dan jaringan. Yang ketiga ada patonah, yaitu di mana beliau arif dan mempunyai integritas yang tinggi, kesadaran untuk belajar, sikap proaktif, orientasi pada Tuhan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tablik, yang mana memiliki kemampuan merealisasikan pesan atau nilai, berinteraksi secara efektif, dan kemampuan menerapkan pendekatan dan metodik yang esensi dari surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran, ayat 157. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini menerangkan bahwa salah satu sifat Muhammad SAW ialah tidak pandai menulis dan membaca. Sifat ini memberi pengertian bahwa orang yang ummi tidak mungkin membaca Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan umat-umat dahulu.
Hal ini membuktikan bahwa risalah yang ada dibawa oleh Muhammad SAW itu benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Mustahil seorang yang tidak tahu tulis baca dapat membuat dan membaca Al-Quran dan hadis yang memuat hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan yang demikian tinggi nilainya. Seandainya Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan berasal dari Tuhan, tentulah manusia dapat membuat atau menirunya, tetapi sampai saat ini belum ada seseorang manusia pun yang sanggup menandinginya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surah Al-A'raf. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, yang telah tertulis pada kitab Taurat dan Injil, supaya mereka tidak ada perkiraan bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, melainkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Nabi Muhammad SAW memiliki rasa tanggung jawab dan memerintahkan kepada jalan kebaikan dan melarang pada jalan yang salah, serta menghalalkan perkara yang baik dan mengharamkan apa yang buruk seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran. Yang 3. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu pada hal yang tidak benar, seperti bertaubat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena najis. Materi yang sudah kita bahas, bahwasannya dapat disimpulkan manusia harus mempelajari tentang ilmu perasaan atau emosi, karena ilmu perasaan atau emosi ini dapat menentukan peranan penting bagi seseorang individu, setiap manusia dalam memilih hidup untuk ke jalan yang lebih baik atau lebih buruk, dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam setiap keputusan yang ia ambil. Sekian dari kami kelompok 12. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.